Terima kasih. Nama saya Meris Natorore. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek 1 di Jemaat Elim Betalemba. Bab 1, pendahuluan. Kita masuk dalam latar belakang. Kegiatan praktek pengenalan Jemaat 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa STT GKST Tentena sebelum terjun di dalam jemaat. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh semua program studi S1 yang ada di lembaga. Mata kuliah ini mensyaratkan mahasiswa melakukan praktek selama 4 minggu yang dilaksanakan dimulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2020. Bab 2, insersi atas lokus. Yang pertama, sejarah desa. Awal mula terbentuknya desa Betalemba yaitu berasal dari masyarakat desa Malitu yang pada tahun 1963 diperintahkan oleh tentara yang dikomandai oleh Bapak Mayor Pakasa untuk datang di Poyonggun Towe untuk mencari tanah yang luas untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Maka masyarakat Malitu membuat pemukiman di dataran yang telah disediakan dan mulai berkebun. Tetapi di tempat itu sering terjadi banjir hingga mengakibatkan terjadinya penyakit malaria tropikana yang menyerang semua warga yang ada di tempat itu. Sehingga masyarakat yang berada di situ mulai berpikir untuk berpindah tempat mencari dataran yang lebih tinggi. Masyarakat di bagian selatan kembali ke tempat awal yaitu desa Malitu sekarang, dan masyarakat bagian utara mencari lahan baru yaitu desa Betania sekarang. Dan masyarakat yang tersisa pada tahun 1967 mereka berhasil menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman dan mereka menamakan wilayah tersebut menjadi Desa Betalemba. Kemudian sejarah jemaat. Pada tahun 1963, ketika masyarakat desa Betalemba masih berada di wilayah Poyonggun Towe, mereka menggunakan Baruga sebagai tempat untuk beribadah, yang dipimpin oleh Bapak Kades yang menjabat sebagai gembala angkat atas nama STA2. Kemudian pada tahun 1967, masyarakat di desa Betalemba membangun gereja darurat yang dipimpin oleh Bapak Manis Peleme. Dan kemudian pada tahun 1968 mereka membentuk panitia pembangunan untuk membangun gedung gereja permanen, yaitu gedung gereja yang ada sekarang yang ditabiskan pada tahun 1973. Kemudian kita masuk pada data jemaat. Jumlah jemaat 1159 orang. Jumlah kakak produktif 49 kakak. Jumlah anggota baptis 158 orang. Jumlah anggota sidi 122 orang. Jumlah anggota bapak 35 orang. Jumlah anggota ibu 37 orang. Jumlah pemuda 28 orang. Jumlah remaja 13 orang. Jumlah anak 32 orang. Kemudian insersi atas lokus jemaat. Masa pandemi COVID-19 menjadi masa yang membuat orang yang ada di belahan dunia bahkan di Indonesia menjadi dilema bahkan sangat memilukan. Di mana semua aktivitas bahkan pekerjaan manusia harus dibatasi bahkan dihentikan. Bukan hanya pekerjaan setiap hari yang dihentikan, tetapi juga kegiatan peribadatan juga terkena dampak penyebaran virus corona. Dalam memaksimalkan pelayanan selama masa pandemi COVID-19 ini, seluruh pelayan Tuhan berusaha mencari kebijakan untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak lagi dilaksanakan di gereja, yaitu ada yang menggunakan pelayanan melalui media TV kabel, media sosial dengan melakukan live streaming, dipandu melalui toa gereja, bahkan membagikan tata ibadah di rumah-rumah jemaat
dan bahkan membagi sub-sub kelompok menjadi lebih kecil dari kelompok sebelumnya. Hal ini juga menjadi dilema bagi para pelayanan Tuhan selama menjalankan pelayanan di masa pandemi COVID-19. Hal ini dirasakan juga oleh Ibu Pendeta Mei Esther Galene STH selaku Ketua Jemaat Elim Betalemba. Untuk efektifnya jalannya ibadah selama masa pandemi COVID-19, Ibu Pendeta bersama seluruh perangkat pelayan memutuskan untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan membagi sub-sub kelompok yang awalnya hanya ada 3 kelompok, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Kemudian liturgia. Ketika Sinode GKST telah mengeluarkan surat keputusan untuk tidak melakukan ibadah di gereja, di situ pelayan Tuhan memikirkan bagaimana mereka melakukan pelayanan selanjutnya. Begitu pula dengan pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Elim Betalemba. Mereka memikirkan berbagai pertimbangan yang ada, yang awalnya mereka akan melakukan ibadah melalui toa gereja, namun karena di desa Betalemba tidak hanya ada 1 gereja, kemudian mereka memutuskan untuk melakukan ibadah di rumah-rumah dengan membagi sub-sub kelompok seperti yang telah dikatakan tadi. Kemudian dalam kelompok tersebut, 1 kelompok tersebut terdapat 2-3 anggota keluarga yang bergabung untuk melaksanakan ibadah. Namun di situ ada juga beberapa keluarga yang tidak mau bergabung untuk melakukan ibadah. Mereka memutuskan untuk beribadah di rumah mereka sendiri. Kemudian yang memimpin ibadah adalah Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, Diaken, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Elim Betalemba. Dan untuk yang memimpin di dalam rumah-rumah keluarga yang tidak ingin bergabung adalah anggota keluarga mereka yang mereka anggap mampu untuk bisa memimpin jalannya proses ibadah. Kemudian dalam pembagian subkelompok tadi, tentunya akan ada kelebihan dan juga kekurangan di dalamnya. Yang saya dapatkan selama melaksanakan praktek di sana adalah kelebihannya dari pembagian sub-sub kelompok tersebut, ibadat yang dilaksanakan menjadi lebih tertib lagi, dan bahkan suasananya menjadi lebih tenang dibandingkan ibadah yang dilakukan di dalam gereja sebelumnya. Bahkan seluruh anggota keluarga dapat berkumpul semua dalam satu ruangan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangannya, yaitu yang didapatkan adanya beberapa keluarga yang tidak mau bergabung untuk melakukan ibadah bersama. Hal itu menjadi kekurangan karena majelis jemaat menjadi sulit untuk menjangkau keluarga-keluarga yang lain. Maka dari situ, majelis jemaat memberikan kebebasan bagi anggota jemaat untuk mengatur bagaimana mereka merasa nyaman dalam mengikuti ibadah tersebut. Dalam pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19, Jemaat Elim Betalemba melaksanakan ibadah minggu dan ibadah evangelisasi. Waktu pelaksanaan ibadah tersebut diserahkan kepada keluarga masing-masing. Jemaat Elim Betalemba juga melaksanakan ibadah seperti ibadah penghiburan, pemakaman, ibadah syukur, pernikahan kudus, dan lain-lain. Di Jemaat Elim Betalemba juga melaksanakan ibadah persekutuan anak dengan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan dalam pelaksanaannya seluruh guru sekolah minggu sudah diarahkan untuk melaksanakan ibadah untuk tidak terlalu lama, melainkan waktu yang diberikan hanya 15 menit saja. Di masa pandemi COVID-19, Jemaat Elim Betalemba tetap melakukan perjamuan kudus dengan mengikuti kalender gerejawi yang telah ditentukan. Cara melakukan pelayanan perjamuan kudus adalah majelis jemaat dan ibu pendeta melayani sub-sub yang telah dibagi menjadi kelompok kecil tadi.
Untuk pelayanan katekisasi sebelum masa pandemi COVID-19 telah dilangsungkan pelayanan tersebut. Namun ketika terjadi pandemi COVID-19, semua pelayanan katekisasi dihentikan. Kemudian, jika melihat cara ibadah yang dilakukan Jemaat Elim Betalemba yang hampir sama saja dengan ibadah yang dilakukan gereja sebelumnya, begitu juga dengan persembahan syukur yang mereka berikan ketika beribadah, tidak jauh berbeda. Hanya saja pundi persembahan pada hari Minggu telah dikurangi. Jika sebelumnya ada 3 kotak persembahan dan 1 kotak pembangunan, maka sekarang di Jemaat Elim Betalemba hanya menggunakan 2 kotak persembahan dan 1 kotak pembangunan. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, tidak berpengaruh untuk pemenuhan gaji pendeta dan juga perangkat pelayanan yang ada, begitu juga dengan tanggung jawab mereka ke sinode dan klasis. Sejauh ini selama menghadapi pandemi COVID-19, jika ada informasi tentang pelayanan baik pendeta jemaat maupun majelis, memanfaatkan media elektronik HP untuk mengkomunikasikan jalannya pelayanan mereka. Kemudian homilia dalam pembuatan khotbah ibadah minggu, yang membuat khotbah adalah Ibu Pendeta Mei Esther Galene. Kemudian dalam pembuatan khotbah untuk pelayanan ibadah baik minggu dan evangelisasi, bagaimana kita mengatasi situasi dan kondisi sekarang ini yang membuat semua orang takut agar tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Dengan tema-tema yang menguatkan iman jemaat agar tidak pernah takut dengan ancaman virus corona ini, dengan terus berdoa hanya kepada Tuhan, maka semuanya akan baik-baik. Khotbah disampaikan langsung oleh Ibu Pendeta dan juga majelis jemaat. Untuk kendala dalam mempersiapkan khotbah-khotbah, Ibu Pendeta tidak pernah terkendala, semuanya boleh lancar. Kemudian pastoral. Selama masa pandemi COVID-19, Jemaat Elim Betalemba tetap melakukan pelayanan pastoral. Tentu saja dengan melakukan pelayanan pastoral di masa pandemi dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kita masuk dalam bab 3, analisis tema-tema. Yang pertama, konteks. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan seluruh kegiatan pendidikan di Indonesia mengalami bentuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang sudah terbiasa dengan bertatap muka antar guru dan murid, kemudian berubah menjadi sistem online. Tidak terkecuali dengan pengajaran sekolah minggu. Hal itu dikarenakan anak-anak lebih rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Untuk itu semua proses pembelajaran baik di sekolah maupun gereja dirubah atau bahkan dihentikan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Jemaat Elim Betalemba. Selama masa pandemi COVID-19, memang mereka sempat menghentikan pelayanan untuk sekolah minggu. Namun sebelum new normal diberlakukan, kegiatan sekolah minggu sudah mulai dilaksanakan lagi. Pelayanan sekolah minggu di Jemaat Elim Betalemba dilaksanakan pada hari Jumat dengan durasi waktu 15 menit. Kemudian kita masuk dalam deskripsi. Menghadapi masa pandemi COVID-19, banyak hal-hal yang terus diikuti demi keselamatan bersama, terutama dalam pelaksanaan ibadah yang sudah agak berbeda pelaksanaannya. Sama halnya dengan pelaksanaan ibadah sekolah minggu. Karena pesertanya anak-anak, selama pandemi COVID-19, anak-anak dan lansia menjadi prioritas utama, karena dengan ada daya tahan tubuh yang lemah, mereka lebih rentan terhadap penyebaran virus corona. Hal itu juga seharusnya dilakukan dengan kegiatan gereja, apalagi yang berhubungan dengan anak-anak, khususnya dalam pelayanan ibadah sekolah minggu. Namun sayangnya di Jemaat Elim Betalemba, hal itu tidak dilakukan. Mereka tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian, analisis reflektif.
Yang pertama, refleksi personal. Pelaksanaan ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan oleh Jemaat Elim Betalemba menimbulkan kecemasan tersendiri bagi saya pribadi, karena mengingat usia anak-anak yang masih sangat kecil, ketika imun mereka masih sangat lemah dalam menghadapi penyebaran virus corona, mereka harus berkumpul untuk beribadah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pelaksanaan ibadah sekolah minggu yang dilakukan di Jemaat Elim Betalemba. Namun, yang salah adalah ketika mereka melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka dalam beribadah, guru sekolah minggu, bahkan guru sekolah minggunya tidak menggunakan masker. Dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu selama masa pandemi COVID-19, tentu juga akan menimbulkan kecemasan di hati orang tua dari anak-anak tersebut. Orang tua tentu saja akan khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka ketika sedang mengikuti ibadah dengan tidak mengikuti anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian kita masuk dalam refleksi sosial. Ya, selama pelaksanaan ibadah sekolah minggu, yang dahulunya mereka hanya ada 1 kelompok, sekarang menjadi 3 kelompok. Dan dipimpin langsung oleh 2 orang guru sekolah minggu dan 1 orang pembina remaja. Karena guru yang terbatas, maka pembina remaja membantu untuk dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu ini. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu ini, si pembina remaja ini tidak terlalu kurang efektif karena masih terlalu kaku, bahkan tidak bisa mengarahkan anak-anak untuk memimpin puji-pujian sekolah minggu. Namun ada hal yang menarik dari pembina remaja ini yang telah bersedia menjadi guru sekolah minggu untuk sementara, di mana karena ketidaktahuannya tentang lagu-lagu sekolah minggu, keakraban bahkan keharmonisan terjadi antara pembina remaja, guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu menjadi lebih akrab. Bahkan terjadi kerjasama yang baik antara guru sekolah minggu, anak-anak, dan juga si pembina remaja. Kemudian refleksi teologis. Selama menghadapi masa pandemi COVID-19, tentu saja setiap umat percaya merindukan akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sama halnya dengan anak-anak sekolah minggu yang terus ingin tahu mengenai siapa Tuhannya. Untuk itu mereka perlu pengajaran dari guru sekolah minggu. Sebab seperti yang dikatakan Yesus dalam Lukas 18 ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Kita dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk lebih dekat dengan Tuhan, apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Kemudian evaluasi. Semua umat yang percaya kepada Tuhan tentu saja merindukan kebersamaan dalam beribadah di gedung gereja. Hal itu juga demikian dialami oleh Jemaat Elim Betalemba, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Namun hal itu tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi seorang hamba Tuhan dalam menjawab semua kerinduan yang seluruh anggota jemaat rasakan. Untuk mewujudkan keinginan anggota jemaat dalam situasi yang sangat membuat orang menjadi takut, dalam hal pelaksanaan ibadah-ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing, ketika menghadapi masalah untuk menjawab kerinduan jemaat, khususnya anak sekolah minggu, seorang pelayan Tuhan harus lebih mempertimbangkan keselamatan bersama jika ibadah tetap dilaksanakan. Dan juga jika ibadah tidak dilaksanakan, maka anak-anak akan merasa terabaikan oleh gereja. Di sini peran seorang pelayan sangat dibutuhkan. Kemudian kita masuk pada bab 4, refleksi teologis.
Situasi dan kondisi dunia, bahkan Indonesia sekarang ini tidak lagi seperti dahulu, di mana seluruh aktivitas manusia menjadi dibatasi. Bahkan dalam situasi sekarang dilanda oleh rasa takut karena adanya penyebaran virus corona. Hal tersebut membuat orang-orang merasakan kecemasan yang berlebihan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk itu, pemerintah tetap menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah saja dan menganjurkan untuk menaati protokol kesehatan yang diikuti. Tetapi di sini aktivitas ibadah pun harus dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah. Pelaksanaan ibadah yang awalnya dilaksanakan di gedung gereja, sekarang harus dilaksanakan di rumah-rumah. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita sebagai manusia tidak dapat pungkiri bahwa hari-hari yang kita jalani menjadi sulit. Pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Tentu saja kita sebagai manusia biasa yang percaya kepada Tuhan akan bertanya-tanya dalam hati kita, di mana Tuhan? Apakah Dia sanggup menolong kita? Dengan cara apakah Dia akan menolong? Menghadapi kondisi seperti ini memanglah tidak mudah. Namun kita tetap harus bersikap positif dan optimis. Kita dapat belajar dari Daud, meskipun keadaan begitu sulit, kejujuran kita kepada Allah tidak diabaikannya. Allah mungkin tidak bekerja dengan mengubah keadaan yang kita hadapi dalam sekejap, tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik ke depannya. Menghadapi situasi seperti sekarang ini, manusia semakin diuji dalam imannya. Untuk itu, ibadah yang dilakukan di rumah saja tidak akan membuat iman seseorang akan menjadi luntur, tetapi iman kita akan tetap dikuatkan. Kita masuk dalam bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan, semua orang bahkan warga jemaat pasti ingin merasakan hidup yang sejahtera tanpa dihantui oleh rasa takut. Namun kenyataan yang dirasakan sekarang sangat jauh berbeda dengan harapan semua orang bahkan jemaat yang ada. Bahkan sekarang ibadah pun harus dilakukan di rumah saja. Kini tidak ada kebaktian atau ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam gedung gereja karena adanya pandemi virus corona yang menyerang hampir seluruh belahan dunia. Namun walaupun ibadah hanya dilakukan di rumah saja tidak mengurangi rasa iman percaya kita kepada Tuhan. Walaupun ibadah hanya dilakukan di rumah saja, jemaat tetap antusias untuk tetap mengikuti ibadah. Kita masuk dalam saran. Dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, tentu saja tidak mudah bagi seorang hamba Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan ibadah dilaksanakan di rumah saja, di sini peran pendeta sangat dibutuhkan untuk tetap menjalankan tugasnya walaupun di tengah situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Seorang hamba Tuhan harus memikirkan hal-hal apa saja yang bisa baik dilakukan untuk tetap bisa menjangkau seluruh jemaat dalam pelayanan walaupun yang serba terbatas. Sebagai jemaat juga harus tetap selalu mendengarkan aturan-aturan yang terus diberikan baik dari gereja maupun dari pihak pemerintah. Menghadapi situasi seperti ini, adanya kerjasama antar jemaat dan juga pendeta harus tetap bisa dijalankan dengan baik agar pelayanan yang dilakukan tetap terlaksana dengan baik. Sekian hasil laporan praktek 1 dari saya. Untuk kesempatannya diucapkan terima kasih.